Kisah seekor singa melawan 3 ekor kambing hutan oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrafa Institute. Ada kisah menarik dari sebuah tamsil Arab yang saya dapatkan kirimannya dalam sebuah grup WhatsApp tentang kisah 3 ekor kambing hutan perkasa yang berwarna hitam, coklat, dan putih sedang berhadapan dengan seekor singa yang mau memangsanya. Namun, karena ketika kambing hutan tersebut kompak bersatu, singa itu pun tak sanggup memangsanya. Singa itu pun mundur secara teratur. Tapi, si singa tak kehilangan akal. Karena memangsa kumpulan kambing hutan ini sekaligus tak bisa, maka si singa menggunakan taktik dan akal bagaimana bisa memangsa kambing hutan ini satu persatu secara terpisah. Adu domba dan bujuk rayu pun dimainkan. Si kambing hutan warna putih adalah target utama singa karena yang paling kuat, paling idealis, dan paling senior. Si singa pun melobi 2 kambing hutan hitam dan coklat bahwa hanya akan memangsa kambing putih. 2 kambing hitam dan coklat ini dijamin aman dan bebas makan rumput tanaman sepuasnya. Lalu 2 kambing ini pun tergoda dan terperdaya. Lalu dimangsalah kambing putih ini dengan mudah, tepat di depan mata 2 kambing hutan tadi. 2 kambing hutan tadi cuek dan santai saja melihat kambing putih roboh bersimbah darah dimakan oleh singa. Karena 2 kambing hutan ini asik menikmati kunyahan rumput hijau di dalam mulutnya. Seminggu waktu berjalan, si singa ini pun lapar lagi. Tapi masih sadar, tetap belum akan bisa memangsa 2 kambing hutan sekaligus. Maka, si singa mendatangi kambing hutan yang warna hitam dan mengatakan bahwa dia akan memangsa kambing hutan berwarna coklat. Si kambing hutan warna hitam cukup diam saja dan bebas sepuas-puasnya memakan semua rumput hijau di dalam hutan dengan aman secara sendirian. Lalu dimangsa jugalah si kambing hutan warna coklat dengan mudah oleh si singa. Kambing hutan warna coklat pun roboh bersimbah darah meregang nyawa. Si kambing hutan warna hitam melihatnya dengan cuek karena masih asik mengunyah-ngunyah rumput hijau di dalam mulutnya. Singkat cerita, akhirnya tibalah masa si singa lapar lagi dan mau memangsa si kambing hutan warna hitam. Disinilah si kambing hutan warna hitam tersadar dan kaget bahwa dirinya tinggal sendirian. 2 kawan kambing hutan sebelumnya sudah tak ada lagi. Semua sudah tewas dimangsa oleh si singa. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Ajal sudah di depan mata. Si singa sudah berada 2 langkah di hadapannya sambil menyeringai jumawa. Di saat ajal menjemput kambing hutan warna hitam ini, di saat si singa melompat dan menggigit kuat urat lehernya, sambil berlinang air mata, barulah si kambing hutan tadi tersadar bahwa seharusnya dirinya juga sudah mati di saat kematian awal kambing hutan berwarna putih di tangan singa. Sebuah kisah analogi yang indah tapi juga bermakna sangat dalam, khususnya bagi umat Islam di Indonesia saat ini. Bagaimana pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa bernama Indonesia. Fakta sejarah membuktikan bagaimana setelah bangsa ini bersatu, akhirnya dapat merebut kemerdekaan. Berbagai upaya agresi militer dan pemberontakan pun semua dapat dikalahkan oleh rakyat Indonesia, khususnya dalam menghadapi PKI, Partai Komunis Indonesia. Tapi namanya komunis PKI, yang sedari dulu ingin merubah Indonesia menjadi negara komunis, tidak pernah berhenti. 3 kali gagal membuat para PKI ini frustasi. Karena selagi rakyat Indonesia bersatu, umat Islam Indonesia kompak, pasti akan sangat sulit mereka kalahkan. Makanya, pasca reformasi, setelah PKI ini berhasil membonceng dan menumbangkan Orde Baru, mereka memainkan jurus baru adu domba, propaganda, bujuk rayu, perekrutan, dan cuci otak melalui media untuk memecah belah bangsa Indonesia. Tahap pertama tentu umat Islam dulu yang wajib mereka habisi, karena umat Islam mayoritas di negeri ini. Caranya, pecah belah dengan istilah Islam radikal versus Islam moderat, atau Islam Arab versus dengan Islam Nusantara.
sambil menyusup dan mempengaruhi para tokoh ulamanya agar saling cakar dan saling menghabisi. Kelompok yang manut dan ikut akan diberi fasilitas jabatan, uang, dan ditokohkan dengan segala puja-pujian. Tapi kelompok yang menentang akan dihabisi, diisolasi, dikriminalisasi, hingga mati. Akhirnya terpecah belahlah umat Islam berdasarkan aliran, mazhab, suku, sampai profesi. Lalu apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Karena pada dasarnya, semua kelompok Islam yang sudah mereka pecah belah itu pada saatnya nanti pasti juga akan mereka habisi. Mau itu Islam radikal, Islam moderat, Islam Arab, bahkan Islam Nusantara dan liberal sekalipun. Semua pasti juga akan sama nasibnya. Seperti kisah singa mencicil dulu satu persatu para kambing hutan. Lalu apakah para umat agama lain akan aman? Jawabannya tentu juga tidak. Jangan merasa aman dulu, guys. Ini hanya masalah target antara dan waktu saja. Si PKI licik, lihai memainkan sentimen agama untuk menghasut penganut agama non-muslim agar juga ikut memusuhi Islam dan juga ikut menghabisi Islam. Padahal sudah jelas pada saatnya nanti si PKI ini pasti akan menghabisi mereka itu semua, karena namanya komunis tidak mengenal agama dan Tuhan. Begitu juga fakta dan bukti sejarah di beberapa negara termasuk negara kita. Mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha juga dihabisi komunis. Ibrah nasihat yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah musuh bangsa Indonesia saat ini adalah kombinasi para komunis dan globalis. Dua kekuatan ini sedang berupaya memecah belah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara sistematis dan bertahap. Islam sebagai mayoritas adalah target utamanya. Dapat menghancurkan Islam, maka dengan mudah menguasai Indonesia selanjutnya. Baru setelah itu para kelompok agama lain selain Islam dihabisi satu persatu. Karena para komunis dan globalis ini sangat tahu akan sulit menguasai Indonesia kalau rakyatnya bersatu. Maka cara satu-satunya yang paling ampuh itu adalah bagaimana memecah belah anak bangsa atas nama isu SARA. Untuk itu, tak ada juga kata selain, mari kita rapatkan barisan, perkuat rasa ukhuwah Islamiyah dan rasa persatuan sesama anak bangsa. Ingat slogan monumental kita waktu dulu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ibarat satu lidi dan sapu lidi. Kalau hanya satu lidi, akan mudah dipatahkan. Tapi kalau sudah bersatu seperti sapu lidi, maka akan sulit dipatahkan. Atau seperti kisah 3 ekor kambing hutan melawan seekor singa di atas tadi. Kalau kambing hutannya kompak bersatu, maka sekuat apapun singa tidak akan mampu memangsanya. Tapi kalau kambing hutannya bodoh, mau dirayu, mau dihasut, mau disogok, maka bersiap-siaplah akan menjadi santapan singa yang ganas. Semoga bangsa Indonesia semakin menyadari hal ini semua sebelum terlambat, sebelum semua hancur lebur dalam perang saudara sesama anak bangsa. Mari bersatu untuk Indonesia Jaya. Salam Indonesia Jaya.